لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali dapat mengaji Bulughul Maram. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa bab, baik itu terakhir seingat saya tentang masalah Jumat. Maka pada pagi hari ini kita lanjut hadis tentang masalah Jumat. Itu ada 26 hadis bab salat Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Samurah ibni Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yastaghfir lil mu'minin wal mu'minat fi kulli jum'atin, rawahu Bazzar. Bahwa Nabi memohonkan ampun bagi orang-orang mukmin dan mukminat fi kulli jum'atin, setiap Jumat. Jadi pada saat beliau membaca khutbah, di setiap khutbah Jumat itu beliau berdoa dan mendoakan bagi orang mukmin dan mukminat. Nah, kalau sudah kata-kata fi kulli jum'atin, maka sesungguhnya berdoa untuk orang mukmin dan mukminat itu adalah merupakan rukun dalam khutbah Jumat. Nah, makanya ketika khatib sedang berkhutbah, ya, kita dengar-dengar doanya itu. Ada tidak doa Allahumma ighfir lil mu'minin? Kalau doa minta rezeki saja, itu. Kalau doa minta rezeki saja, berarti tidak ada rukun doa Allahumma ighfir lil mu'minin itu. Nah, kalau tidak memenuhi rukun, maka tidak sah. Khutbah itu batal, tidak memenuhi rukun. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa ada beberapa rukun dalam khutbah. Pertama, mengucapkan alhamdulillah, itu memuji Allah. Karena khutbah ini berbahasa Arab, maka diupayakan rukun itu bahasa Arab. Ya, bukan artinya yang dibaca. Segala puji bagi Allah. Nah, itu tidak memenuhi syarat itu terjemahannya.
harus ada alhamdulillah. Nah, itu harus ada itu tuh. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan buat 2 kali. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi untuk Jambi ini ya rata-rata khutbah pertama, khutbah kedua itu ya, ada yang pakai lagu, ada yang tidak. Nah, baru-baru ini saya baru pulang dari Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam rangka mengikuti khutbah lomba musabaqah tilawatil Quran Korpri, musabaqah tilawatil Quran tingkat pegawai negeri se-Indonesia. Nah, masing-masing ada cabang tilawah Qurannya, ada tilawah, ada tahfiznya, dan ada khutbah Jumat. Nah, ada khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat yang disepakati itu adalah khutbah 2 kali khutbah sebagaimana biasa. Nah, kita melihat bahwa khutbah-khutbah yang sudah disepakati oleh jumhur ulama itu tidak boleh panjang khutbah. Ya. Baik itu khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri, Idul Adha, tidak boleh panjang. Nah, kita masih melihat di lapangan bapak-bapak khutib, penceramah, khutbahnya itu panjang. Nah, gitu. Kadang-kadang membuat orang ya macam-macam. Ada kepengen nak cepat balik, ya kan? Ada kepengen nak kencing, ada sedang ditunggu pesawat di bandara, cuma ya. Jadi tak boleh panjang. Ayat panjang pula. Nah, gitu. Jadi pendek saja khutbah. Kalau kita melihat khutbah Nabi tak sampai 10 menit. Khutbah Nabi itu bahasa Arab kan, tidak ada lagi bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu tambahan dikit lah. Wasiat-wasiat. Jadi yang pertama alhamdulillah. Kemudian sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi. Kemudian tuh wasiatnya ittaqullah atau bertakwalah kepada Allah. Gitu. Ya. Ketiga, hamdalah, pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi, berwasiat. Berwasiat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya membaca doa. Baca doanya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu biasanya di khutbah kedua. Di khutbah kedua baca doanya. Dan harus ada doa, itu bukan sembarang doa. Sebagaimana tadi doanya kana yastaghfir lil mu'minin, doa minta ampun atas semua orang mukmin. Minta ampun kepada atas orang mukmin. Jadi tidak sembarang doa. Setelah doa ada lagi satu syarat atau rukun. Apa itu? Adanya bacaan Al-Quran di dalamnya. Jadi adanya bacaan Al-Quran, bukan terjemahan. Nah, kalau dekati ayat Al-Qurannya tidak sah. Minimal bacaan ayat Al-Quran itu ya ada satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, minimal macam itulah. Ada hadis. Nah, hadis ini ya sunnah saja, ya hadis pendukung. Tapi yang jelas ayat Quran itu rukun. Nah, rukun dalam khutbah 5 macam ini kita dengarkan yang baik-baik. Khotib. Kalau tidak ada, tidak sah. Paksa kita ngulang sholat zuhur.
Gitu. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ke-21 dalam bab sholat Jumat ini, bahwa Rasulullah meminta ampun atas dosa-dosa orang mukmin dan mukminat. Coba lihat di sini, mukmin laki-laki, mukminat perempuan. Artinya di dalam sholat Jumat juga, walaupun ibu-ibu perempuan tidak ikut sholat Jumat, tapi Rasulullah memintakan ampun juga dosa orang perempuan. Nah, disinilah letak keadilan Nabi Muhammad itu. Walaupun perempuan tidak ikut sholat Jumat, tapi juga didoakan oleh Nabi. Jadi bukan laki-laki saja. Itu yang pertama hikmahnya. Lalu yang kedua hikmahnya, bahwa ternyata doa kita orang yang hidup ini nyampe kepada orang yang sudah meninggal. Orang mukmin itu bukan orang hidup saja, yang mati-mati orang mukmin juga. Nah, Nabi juga mendoakan orang-orang yang mukmin yang meninggal itu. Ini sudah termasuk situ. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, itu sudah termasuk. Berarti doa kita orang yang hidup, doa Nabi yang masih hidup, sampai kepada orang yang meninggal. Jelas, Bu? Sampai. Kalau udah sampai, ngapain Nabi baca doa Allahumma ghfir lil mu'minin tuh? Kalau udah sampai. Cuman orang sekarang menggugat-gugat ini, menggugat-gugat amalan nih. Apa kamu tahlilan, yasinan, doakan orang mati itu apa? Orang mati sudahlah. Itu. Jadi menggugat-gugat amalan itu kan, tidak sampai katanya mendoakan orang sudah mati, baca Quran untuk orang yang mati. Tidak sampai. Ya. Padahal, lihat Nabi sendiri dalam khutbah pun beliau mendoakan mukmin mukminat fi kulli Jum'atin, setiap hari Jumat. Jadi maka itu hikmah buat kita dari hadis ini, ya. Jangan ragu-ragu kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, almarhum, almarhumah, apalagi hari Jumat. Hari Jumat itu sayyidul ayyam, hari raya bagi kaum muslimin, ya, hari baik. Maka mendoakan orang mukmin mukminat, ya, nyampe kepada almarhum dan almarhumah itu. Berikutnya, hadis yang berikutnya, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi khutbati yaqra'u ayatin min Qur'ani yuzakkirun nas. Sesungguhnya Nabi dalam khutbahnya dia membaca sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini wajib ini. Jadi Nabi itu membaca sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran, ya. Yuzakkirun nas, dan juga dia mengingatkan manusia. Dikasih peringatan, wahai manusia semua, sesungguhnya kehidupan kita ini tidak lama, paling lama 63 tahun. Jadi usianya yang sekarang sudah 62 tahun 29 hari. Nah, artinya tinggal sehari lagi. Gitu. Diingatkan. Jadi mengingatkan saudara-saudara, berhubung karena kita ini, ya kan, masih dalam suasana pandemi, maka berhati-hati kita. Nah, itu namanya mengingatkan. Ya kan, mengingatkan. Berarti dalam khutbah itu ada mengingatkan.
Berikutnya dalam hadis yang berikutnya, wa an Thariq ibn Shihab radhiyallahu anhu, dari Thariq ibn Shihab, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, al jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin, bahwa Jumat itu adalah wajib, hak, ya. Wajibun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim. Nah, tak ada situ muslimat, tak ada. Kulli muslimin. Jadi muslim laki-laki, wajib bagi muslim laki-laki. Nah, berarti perempuan tidak wajib, ibu-ibu tidak wajib. Tapi kalau ibu-ibu mau ikut boleh. Tuh macam di Mekah, di Madinah. Jadi ibu-ibu juga ikut sholat Jumat boleh, tapi tidak wajib. Nah, tidak wajib. Kalau dia sudah melaksanakan sholat Jumat, tidak lagi sholat zuhur. Nah, wajib bagi setiap muslim fi jama'atin, berjamaah. Berjamaah pada sholat Jumat itu illa arba'ah, kecuali 4 macam. Kecuali 4 orang ini tidak wajib. Yang pertama mamluk. Mamluk itu zaman dulu masih ada budak, hamba sahaya. Mamluk ini tidak ada wajib ya, karena budak hamba sahaya itu ya, pelayan lah kalau zaman sekarang. Tapi dia bukan pelayan. Kalau pelayan dia punya hak, dapat gaji, ya tak? Tapi kalau yang namanya budak tidak digaji. Pokoknya ya hamba. Jadi tidak wajib. Yang kedua wamra'atun. Wamra'atun, perempuan. Ya, yang pertama budak, yang kedua perempuan. Ini tidak wajib sholat Jumat berjamaah. Yang ketiga wasobiyun, anak laki, anak-anak. Ya, sobi, anak-anak. Dan yang keempat wa maridun, orang-orang sakit. Nah, ini tidak wajib. 4 macam ini tidak wajib sholat Jumat. Sholat zuhur ya wajib. Ya. Jadi walaupun dia tidak ikut sholat Jumat, dia di rumah melakukan sholat zuhur. Nah, sholat zuhur ini kapan? Ya, kapan masuk waktu sholat zuhur? Sudahlah masuk. Ada di sebagian tempat orang-orang di rumah, ibu-ibu belum mau melaksanakan sholat zuhur sebelum bapak-bapaknya balik dari masjid. Nah, itu di kampung-kampung kayak gitu tuh. Di kampung udah selesai bapak sholat Jumat, balik, kemudian menyiapkan makan bapak-bapak, barulah ibu-ibu sholat zuhur. Begitu. Jadi di kampung itu diatur. Tapi kalau di kota ini udah bebas, ada. Begitu azan Jumat, ibu-ibu nak sholat zuhur tidak masalah, ya kan? Tidak masalah, silakan. Tapi kalau mau menghormati prosesi sholat Jumat, nunggu suami balik, begitu suami balik kan hari raya itu, suami balik disambut, salami tangannya, dicium tangannya, ngambil barokahnya bu ya. Sholat Jumat itu berkah. Balik, nah kayak kita lebaran, balik cium tangannya, kemudian siapkan makannya. Nah sudah semua, barulah ibu sholat zuhur. Jadi kita ikuti etika, itu nikmatnya luar biasa. Dah 4 macam ini tidak wajib. Nah, itu. Lalu berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala musafirin jumu'atin, jum'atun, ya.
laisa ala musafirin jum'atun. Tidak ada Jumat bagi orang yang musafir. Berarti orang musafir tidak diharuskan, tidak diwajibkan sholat Jumat. Berarti ada rukhsah, ada dispensasi, ada keringanan bagi si musafir. Gitu. Jadi kalau bapak-bapak dalam perjalanan, ya boleh tidak ikutan sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat zuhur. Gitu. Jangan pula sholat zuhurin sholat Jumat tidak, zuhur dak lah pula. Nah, itu keliru. Iya, nak bebas sama sekali ya. Gitu. Jadi zuhurnya tetap. Nah, sebagaimana biasa orang musafir, dia boleh menjamak dan mengqasar sholatnya. Boleh menjamak.